pada hari ini. Manusia itu kikir. Sifat dasarnya manusia itu adalah kikir. Ya. Dia selalu berkeluh kesah. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan dalam berkeluh kesah. Coba lihat. Kalau kita nanya hati kita, kita selalu bilang bahwa seluruh kebahagiaan itu milik orang lain. Yang berpihak kepada kita adalah kesengsaraan. Sehingga kita selalu mengatakan, enaknya hidup orang anu, kok saya nggak seperti itu. Betul nggak, Bu? Kita selalu melihat orang enak gitu. Ada tukang beca, lihat pengusaha besar, rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya juga besar, ya. Lewat pakai mobil, tukang becak di bawah becaknya, dilihat, masya Allah, enaknya bapak itu, rumahnya besar, duitnya banyak, rekeningnya banyak, mobilnya mewah. Tapi bapak yang berada di atas mobil itu, mobil yang mewah tadi itu, melihat tukang becak yang tidur di bawah becaknya di tengah matahari, dia bilang, enaknya tukang becak itu. Saya sudah 3 hari pindah-pindah hotel nggak bisa tidur. Sekarang pertanyaan saya, yang enak siapa sih? Tukang becak bilang pengusaha kaya enak, pengusaha kaya bilang tukang becak enak. Kenapa? Karena kita selalu melihat orang dari perspektif kita. Ya, kita mengatakan, wah enaknya kalau jadi si anu, enaknya jadi anak si anu. Coba kalau saya anak si anu, coba kalau saya istrinya gubernur. Ada nggak yang begitu di tempat ini? Coba kalau saya ini cucunya presiden. Jadi kita ini kikir jadinya. Kikir akhirnya kita tidak mampu untuk bersyukur. Itu sifat pertama dasar manusia itu. Yang kedua, sifat manusia itu pasti lemah. Ya, pasti lemah. Sehebat apapun kita lemah. Betul nggak, Bu? Iya kan? Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah. Bapak yang dulu umur 30 tahun bisa lari satu pagi itu sekitar 10 kilo, 20 kilo. Sekarang umur 65 tahun menanjaki ya tangga-tangga Bani Umar aja sudah 3 kali berhenti dari tadi, gitu kan? Kok senyum-senyum? Betul kan? Iya, Pak. Lemah kita ini. Khuliqal insanu dha'ifa. Nah, yang ketiga, manusia itu selalu zalim. Ya. Zalim di sini dalam Al-Qur'an itu, Bapak sekalian, ada 3 tuh zalim manusia itu. Yang pertama, dia zalim kepada Tuhannya. Ya. Ya, manusia zalim kepada Tuhannya. Yang kedua, manusia zalim terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, manusia zalim terhadap saudara sesama dirinya, sesama manusia. Jadi manusia itu zalim. Terus manusia itu selalu curang, tidak adil. Ini tolong dipoto nanti cacat ayatnya, ya. Ya. Tidak adil. Selalu saja ada kecenderungan untuk tidak adil. Makanya para khatib hari Jumat itu selalu mengingatkan firman Allah di akhir khutbahnya. Innallaha wa malaikat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berlaku adil dan berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, dengan potensi manusia ini, kikir berpeluang dia membuat dosa. Sehingga orang-orang kikir ini kadang-kadang tidak peduli dengan alam di sekitarnya. Bahkan mereka bisa dicap sebagai pendusta-pendusta agama oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah engkau lihat pendusta-pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul
yatim, yang menghardik anak yatim. Saking kikirnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Enggak peduli orang miskin mau makan kek, mau tidak kek, yang penting gue makan, gue tidur. Kikir, berpeluang dia melakukan dosa, berpeluang dia melakukan kesalahan, berpeluang dia melakukan kezaliman, berpeluang dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambillah dari harta mereka zakat. Orang kikir ini tidak mau ya mengeluarkan zakatnya. Dosa apa tidak? Dosa. Lemah. Kelemahannya kadang-kadang dia berbuat, dia mintalah kepada gunung, dia mintalah ke pokok kayu, dia melakukan hal-hal syirik dan segala macam, berpotensi dia untuk melakukan perbuatan dosa. Demikian juga kezaliman, demikian juga ketidakadilan. Semua potensi yang dimiliki oleh manusia ini berpeluang dia melakukan dosa. Berpeluang dia melakukan apa? Dosa. Kepada siapa? Nih yang saya katakan tadi. Dia berpeluang untuk bernoda. Berpeluang untuk apa? Bernoda. Dia kikir, berpeluang untuk bernoda. Dia lemah, berpeluang dia untuk bernoda. Bapak Ibu sekalian, coba akhir-akhir ini kita dapat berita yang sangat tidak mengenakkan. Di Bandung ada santri yang tidak berdaya di hadapan ustadznya. Ya, berita-berita akhir ini. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, pesantren sejak dulu sampai sekarang, dan insya Allah sampai akhir zaman, adalah lembaga pendidikan yang mengakar di masyarakat Nusantara, dan insya Allah akan tetap memberikan kontribusi besar untuk menjaga iman anak negeri ini, menjaga bangsa ini, menjaga umat ini. Kalau ada oknum-oknum tertentu yang mencederai santriwatinya, mencederai santrinya, menghancurkan kredibilitas lembaga pendidikan pesantren, itu bukan umumnya, tapi itu adalah oknum. Saya tidak mau ya ibu-ibu yang sudah masukkan anaknya di pesantren, akhir-akhir ini berita luar biasa, santri diperkosa oleh ustadznya, lalu datang ke pesantren anak ibu, nak pulang dong nak, pulang, mama tidak tega nak. Kenapa mak? Jangan sampai nanti kamu juga diperkosa oleh ustadzmu. Makanya oleh karena itu carilah pesantren-pesantren yang bagus. Ya, tidak berdaya dia. Lagi-lagi kemarin kita juga mendengar ada seorang mahasiswi jurusan bahasa Inggris dari Universitas Brawijaya Malang. Tahu beritanya? Ya, Sinovia, siapa tuh? Ya, bunuh diri di pusara bapaknya. Bapaknya meninggal 100 hari yang lalu. Gadis ini bunuh diri di atas kuburan bapaknya dengan meminum sianida. Awalnya diduga bahwa dia adalah depresi, ditinggal oleh ayahnya. Ternyata bukan demikian. Dia tak terjadi pergaulan bebas, wanita seolah-olah tak berdaya. Dia mengalami kekerasan seksual, hamil berapa kali, kemudian diminta untuk digugurkan oleh sang pacar laki-laki ini, yang pada akhirnya dia tahan dengan tekanan hidup, ditekan oleh keluarga, ditekan oleh ibu, ditekan oleh pacar, ditekan oleh media. Pada akhirnya dia bunuh diri, lemah berbagai macam kesalahan. Maka dengan segala potensi-potensi itu kita bernoda. Kita apa, Bu? Bernoda. Kepada siapa kita bernoda? Ini kepada Allah. Ada hak Allah yang kita tidak tunaikan. Ada hak Allah yang kita tidak sampaikan, yang tidak kita lakukan. Ada hak Allah yang harus kita tunaikan, tidak kita tunaikan karena kezaliman kita. Innallaha, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh engkau untuk melaksanakan amanah, antu adul amanat ila ahliha, melaksanakan amanat kepada orangnya. Karena dia tidak adil, dia selewengkan amanah itu. Dosa enggak sama Allah? Dosa enggak sama Allah? Apalagi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ya,
Tadi pagi saya sampaikan di dalam Al-Quran, tadi pagi saya ceramah tafsir di ini, saya sampaikan di dalam Al-Quran itu ada 4 jahiliyah. Ada berapa, Bu? 4 jahiliyah dalam Quran itu. Dan 4 jahiliyah ini adalah sebab rusaknya umat. Yang pertama adalah zannul jahiliyah, praduga prasangka jahiliyah. Kata para ulama, prasangka ini adalah kerusakan hati. Rusaknya hati menjadi rusaknya bangsa dan umat. Yang kedua adalah tabarut jahiliyah. Tabarut jahiliyah adalah cara berpakaian jahiliyah. Di sini adalah rusaknya negara, rusaknya umat karena rusaknya kaum wanita. Fasadul ummah bi fasadin nisa. Yang ketiga adalah hamiyatul jahiliyah. Hamiyah itu adalah ego sektoral. Ya, membanggakan kampungnya, membanggakan keturunannya, membanggakan kabilahnya, membanggakan organisasinya, sehingga tidak lagi adil dalam berbuat kepada orang, kepada kelompok tertentu. Ini juga merusak negara kita. Yang keempat adalah hukumul jahiliyah, hukum jahiliyah, yaitu hukum-hukum yang tidak berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengabaikan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, kemanusiaan. Nah, ini adalah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kelemahan kita. Kenapa? Karena kezaliman kita. Kenapa? Karena ketidakmampuan kita untuk menunaikan Allah Subhanahu wa taala dengan segala janjinya. Maka dengan itu kita bernoda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena kita lemah tadi itu, kita bernoda pada diri kita dan kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini diberikan oleh Allah filter yang disebut dengan fitrah. Yang disebut dengan apa? Fitrah. Sebelum melakukan sesuatu, tanyalah hati nurani. Hati itu tidak pernah akan berbohong terhadap apa yang sedang di hadapan matanya. Istafti qalbak. Tanyalah hati. Nah, orang-orang yang sulit menyenangkan hatinya atau mengingkari kata mata batinnya, dia kadang-kadang tidak jarang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Iya tak? Kalau nonton sinetron Tuan Muda, ya, tahu Tuan Muda? Itu yang di Antv itu sering ibu-ibu nonton. Saya lewat, ya, dipaksa menikahi Tuan Muda itu kan 3 jam itu, dari jam 6 sampai jam 8.30. Itu anteng banget nonton. Tapi kalau ngaji 5 menit udah ngantuk kan? Tidak bisa melawan. Zalim kita terhadap diri kita sendiri. Begitu bangun tidur yang kita kejar HP kita. Kalau 2 jam tidak buka HP, kayaknya gimana? Tapi kalau 1 bulan tidak buka Quran, biasa-biasa saja. Ini adalah zalim kita terhadap apa? Diri kita sendiri. Nah, ini berpeluang untuk kita berdosa. Sesama kita, api, saya buat dengan api di situ apa? Karena tatkala kita menentang nurani kita, kita sedang berlawanan dan membakar api dalam diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu sekalian, tatkala ibu menentang hati kita sendiri, bapak menentang nurani sendiri, bapak sedang menyalakan bara yang menyala-nyala di dalam hati kita sendiri. Betul nggak Pak? Selama ini jujur, tiba-tiba berbohong. Kira-kira rasa-rasanya gimana, Pak? Ada di sini kan ada sesuatu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan. Selama ini setiap kali dengar azan langsung sholat. Ini sudah jam 2:30 belum sholat. Kalau hatinya itu benar pasti ada. Benar nggak? Ya Allah gimana ya Allah, gimana ya Allah. Kalau ditentang itu, dia akan bergejolak dia. Makanya sebut api itu. Ya. Ya, sesama diri kepada kita, menentang diri kita sendiri, maka itu akan membakar bara api kita sendiri dalam jiwa kita. Ya. Kepada orang lain, itu juga sedang membakar diri kita sendiri. Bapak Ibu, tatkala kita menjatuhkan orang lain, pada saat yang sama sesungguhnya kita sedang menjatuhkan diri kita sendiri. Tatkala kita menfitnah orang lain,
pada saat yang bersamaan sesungguhnya kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Kan sering digambarkan ada kayu, ya, di tengah-tengahnya ada kayu melintang, di sini orang, di sini orang. Kalau orang ini masih pada posisi yang sama, kayu itu akan seimbang, betul nggak Pak? Tapi kalau orang yang di belakang nendang yang di depan jatuh, sadar tidak sadar dia, kayu itu oleng, dia pun jatuh sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Tidak akan pernah ada sejarahnya orang yang berbuat zalim kepada orang lain itu bahagia. Nggak ada sejarahnya Pak. Makanya saya baca buku Kunci Sukses. Katanya itu kunci sukses cuma 2 saja Pak. Perspektif buku ini. Yang pertama adalah amanahlah, jujurlah. Yang kedua ini, jangan sekali-kali menzalimi orang lain. Saya ulang, kalau kita ingin sukses, 2 kuncinya menurut buku ini. Yang pertama adalah jujurlah, dalam bahasa agama amanahlah. Yang kedua, jangan sekali-kali menzalimi orang lain. Bapak lebih aman dizalimi daripada menzalimi. Kalau kita dizalimi Pak, enak Pak. Kita dizalimi orang enak Pak. Maka suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami duduk bersama murid-muridnya. Kata murid-muridnya kepada Abu Yazid Al-Bustami, "Ya Abu Yazid, manusia, orang-orang sedang membicarakan kamu. Kamu itu begini, kamu itu begini, kamu itu begini." Kata Abu Yazid kepada murid-muridnya, "Siapa mereka?" "Ya orang." Abu Yazid mengatakan, "Orang kan?" "Iya orang." Kata Abu Yazid, "Kalau masih orang yang membicarakan saya tidak khawatir. Karena dia butuh rahmat Allah, saya juga butuh rahmat Allah. Tapi kalau Allah sudah membicarakan saya dengan keburukan, baru saya khawatir." Bapak dizalimi orang, ibu difitnah orang, ibu dihancurkan harkat martabatnya orang oleh orang, dicoreng dahinya dengan berbagai macam tuduhan keji. Selama tidak seperti itu, tidak usah khawatir. Tidak perlu khawatir. Tapi kalau kita menzalimi orang lain, di depan kita mungkin orang itu tunduk-tunduk, di depan kita mungkin orang itu di depan kita orang itu ya mangga. Tapi kalau malam hari diambil air wuduk, dia gelar sajadahnya, dia berdoa kepada Allah, selesai kita Pak. Ittaqu da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijabun. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang apapun. Dia doa kepada Allah, diambil air wudhu di tengah malam, menetes air matanya, diangkat tangannya, bergoncang aras, kita selesai Pak. Selesai kita. Maka hati-hati menzalimi orang. Nah, sesama kepada diri kita dan kepada orang lain itu ibarat membakar api. Saya lihat itu api, simbolnya api Pak. Ya, sesama diri kita, sesama kita berbuat zalim, kita berbuat aniaya, kita sedang membakar diri kita sendiri, bukan membakar orang lain. Tatkala kita berbuat zalim pada diri kita, kita sedang membakar diri kita sendiri. Nah, ini noda kita. Yang kedua, yang ketiga adalah noda kepada alam semesta ini. Coba lihat itu. Saya beberapa bulan yang lalu ke Kalimantan Timur. Saya mendarat, saya terbang dari Balikpapan terus menuju Berau. Ya, begitu saya pesawat kecil mau turun di Berau, saya lihat di atas, saya pikir itu adalah kolam, saya pikir itulah danau. Ternyata itu adalah hasil penggalian batu bara yang dieksplorasi oleh manusia, merusak lingkungan-lingkungan di sekitar. Itu dosa kita kepada alam. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan rusak alam ini tatkala alam ini sudah Allah berikan dalam keadaan baik. Kadang-kadang kan tangan kita ini jahil banget ya. Kita lewat, ada pohon, nggak salah pohon itu, tapi tek, udah patahlah ranting itu. Ya kan? Nah, dosa kepada Allah, dosa kepada diri sendiri dan kepada orang lain, dosa kepada alam, itu membentuk titik-titik hitam dalam hati kita.
titik-titik noda yang kalau tidak dibersihkan akan menimbulkan aib, dan aib yang paling besar adalah kalau dibongkar Allah di akhirat nanti. Aib yang paling besar itu kalau Allah bongkar di akhirat. KPK bisa disogok, jaksa bisa disogok, penegak hakim, penegak hukum bisa disogok. Yang mau disogok, yang tidak mau ya enggak ya. Ini jangan sampai dipelintir. Ini saya sekarang kalau ngomong agak susah Bu ya. Jaksa bisa disogok, bagi mau yang jogok. KPK bisa disogok, penegak hukum bisa disogok. Kasus saya tolong ditutup saja. Ya, tolong ditutup. Tapi begitu di hadapan Allah nanti dibuka aib itu, nggak ada yang bisa menutupi aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Lari dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani. Lari dari saudara kandungnya, daripada anak-anaknya. Yauma idzin apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang datang dengan amalnya masing-masing, dibuka oleh Allah. Di situ persoalan besar kita. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Nanti begitu kita dikumpulkan di akhirat, ada sebuah lembaran kitab Allah berikan kepada kita dalam keadaan terbuka. Kitab, buku Allah berikan dalam keadaan terbuka. Apa kata Allah? Iqra kitabak. Coba kau baca bukumu itu. Begitu dibaca, ya Allah, waktu saya jadi kepala dinas tanggal sekian bulan sekian, saya menerima sogokan, belum terhapus. Di saat saya jadi gubernur tanggal sekian bulan sekian, saya manipulasi, belum terhapus. Iqra kitabak, kata Allah. Buka bukumu, baca bukumu. Kata Allah, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Maka hari itu engkau akan bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Maka noda dan dosa itu baik kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada diri sendiri, kepada alam semesta, itu akan menimbulkan dosa. Untunglah Allah Maha Pengampun. Nah, ini pentingnya. Ini kajian kita saya buat sesimpel mungkin, berurut cara pikir kita. Manusia begini dia, sehingga potensinya melakukan ini. Untung kita punya siapa? Allah. Untung kita punya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Tuhan semesta alam. Untung kita punya Allah. Siapa Allah? Maha Pengampun. Sehingga dosa yang berujung aib Allah tutupi. Sehingga dosa yang bertumpuk Allah tutupi. Allah nutupi aib kita. Allah Maha Pengampun. Di dalam Al-Quran ada dua, Pak. Ada Ghaffar, ada Ghafur. Kan dalam Al-Quran ya? Innahu kana ghaffara. Ghaffar, ghain, fa, ada alif. Ra, Ghaffar. Di bawahnya gha, fa, waw. Ghafur. Itu beda artinya, walaupun sesama maksudnya pengampun. Ya, pengampun. Ghaffar, berulang kali Allah memaafkan hambanya, itu Ghaffar. Ya Allah, tahun lalu saya berdosa, tapi tahun ini masih berdosa ya Allah. Ya Rabb, Engkau Ghaffar, maafkan hambamu ya Allah. Allah maafkan. Ghaffar. Allah itu berulang kali memaafkan apa? Kita. Itu artinya apa? Ghaffar.
Kalau kita menemukan dalam Quran kata Ghaffar, itu artinya adalah Allah berulang kali memaafkan kita karena kita berpotensi berulang kali berbuat salah. Betul nggak, Bu? Tahun lalu salah, sekarang masih salah juga. Tahun lalu berdosa, sekarang kata Allah, selama kau belum mati, saya ampuni dosa. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah menerima tobatnya hamba sebelum sampai di tenggorokan ini nyawanya. Yang telah sampai di sini Allah tolak. Siapa contohnya? Fir'aun. Siapa contohnya? Fir'aun. Fir'aun semasa hidupnya dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu semuanya. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Seluruh sungai-sungai, seluruh laut-laut di Mesir berada di bawah kekuasaan saya. Sombongnya minta ampun. Begitu dia kejar Musa bersama bala tentaranya di tengah laut, laut itu kemudian menyatu. Tenggelam Firaun. Begitu tenggelam, sampai di sini dia tobat kepada Allah. Apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Kata Allah, al-an, baru sekarang kau tobat, kata Allah. Selesai. Saya enggak terima lagi. Ya, sekarang kau bertobat, saya enggak terima, kata Allah. Ya. Saya enggak terima lagi, kata Allah. Selama belum sampai di sini, maka kita akan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ghaffar. Coba lihat, Al-Ghaffar merupakan salah satu dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang punya arti Maha Pengampun. Kata Ghaffar disebut dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Surat Nuh, surat Shad, surat Thaha, surat Ghafir, dan surat Az-Zumar. Kata Ghaffar itu menunjukkan Allah berulang kali memaafkan kita. Kenapa Allah berulang kali memaafkan kita? Karena kita punya potensi berulang kali berbuat salah. Betul nggak, Bu? Ya nggak? Di antara kita ini ada nggak yang tidak pernah berbuat salah? Sudah pernah salah, nggak pernah lagi. Rata-rata kan berulang-ulang kan, Ibu ya? Berulang-ulang kan gitu ini ya? Berulang-ulang. Pak, nanti saya tidak akan ambil lagi duit Papa di kantong itu ya, Pak. Maafkan, Pak. Maafkan istrimu ini ya, Pak. Kata Bapak, enggak apa-apa, Ma. Insya Allah Bapak maafkan. Enggak apa-apa. Bulan depan lakukan lagi. Ya. Insya Allah ibu-ibu di sini enggak ada. Di sana, di luar. Enggak ada di sini. Nah, Ghaffar. Apa, Bu? Ghaffar. Jadi kalau kita menemukan Ghaffar, maksudnya apa itu, Bu? Maksudnya apa? Allah berulang kali memaafkan kita. Kenapa Allah berulang kali memaafkan kita? Karena kita punya potensi untuk berulang kali berbuat salah. Luar biasa Allah. Makanya saya bilang, untung kita punya Allah. Luar biasa. Berbahagialah kita menjadi hambanya Allah. Ya. Berlumur dosa kita. Kembalilah wahai hambaku. Bu, oleh karena itu saya ingatkan kepada kita ini. Ini saya sampaikan di kelompok-kelompok hijrah. Saya ingatkan kelompok-kelompok hijrah. Saudara-saudara yang dulu belum kenal sholat, sekarang sudah rajin sholat, saya bilang. Saudara-saudara yang dulu, saudari-saudari yang dulu nggak pakai jilbab, ya sekarang alhamdulillah jilbab sudah dipakai. Saya bilang, hati-hati, jangan meremehkan orang lain, karena dia berpotensi lebih baik daripada kita. Ya, Bu ya, dia berpotensi lebih baik daripada kita. Ini kejadian nyata, Bu. Suatu majelis perempuan semua, ya, perempuan berjilbab syari seperti ibu-ibu ini semua. Tiba-tiba datang anak gadis dari luar dengan baju yang luar biasa seksinya, dengan pedenya dia duduk di depan. Semua ibu-ibu yang ada di situ teriak, kamu mundur, kamu mundur, kamu mundur. Yang sopan, yang etis. Dia tidak peduli, dia duduk di situ. Dia lakukan 2 kali. Pada minggu ketiganya dia berubah, dan pada akhirnya dia jadi ketua majelis pada waktu itu. Siapa yang bisa berbuat itu? Siapa yang berbuat itu? Allah Subhanahu wa taala. Ghaffar. Diulang 5 kali.